Ya, jadi itu salah satu alasan kenapa kita juga mengumpulkan. Jadi rumah ini itu ada bukan sekedar tempat tinggal, tapi harapan kami itu kita bisa saling sharing, mengedukasi. Karena kan biasanya kalau udah terdiagnosa itu bisa tersesat, Ibu. Tersesat di jalan yang benar juga bisa. Udah bener nih jalannya tapi bisa tersesat, bisa banget. Jadi kalau adanya rumah singgah ini kita berikan edukasi, informasi terkait alur pengobatan, terus bagaimana sih manajemen dampak pengobatan yang didapatkan dari kemoterapi, dari radioterapi, dan dari kedokteran nuklir sendiri. Nah, beberapa macam tes-tesnya juga itu kan kadang kan kita di Poli itu sedikit sekali ya waktu kita ketemu sama dokter ya, dan nggak banyak penjelasan gitu. Kadang-kadang kemo, nah seperti itu. Padahal kan ada persiapan-persiapan. Oh, sebelum kemo ngapain? Nah, kalau itu tidak diedukasi dengan baik, biasanya bisa terputus di tengah jalan hanya karena tidak mengerti tentang pengobatannya seperti itu. Niatnya sih sudah bagus banget, alhamdulillah semangatnya udah luar biasa banget. Tapi untuk perjalanannya itu banyak sekali godaannya. Godaannya tuh ya tadi yang nanti katanya selalu itu paling kata-kata yang berbahaya sekali katanya. Kalau dikata-katain ngeri loh. Saya juga karena kebanyakan juga Mbak Asri yang ngomong katanya itu dia nggak tahu apa itu kanker dan bagaimana itu ya Bu ya, keluarga dekat kita tuh kayak seakan-akan lebih tahu penyakit kita, tapi sebenarnya dia nggak tahu, hanya berucap katanya. Jadi tolong itu dihindarin. Kalau fokus ke pengobatan medis, fokus ke pengobatan medis saja. Banyak memang godaan, kadang kita tidak sabar ya Bu ya menghadapi kemo lagi yang siklusnya 2 minggu. Terus ada godaan tuh di 2 minggu, oh kayaknya nyoba ini enak deh. Mungkin kayaknya dia kok bisa sehat ya dengan yang mencoba seperti ini gitu ya, herbal atau apa gitu. Tolong, kalau di saya nggak akan itu ada ya. Itu jadi kita fokus dengan medis dan percaya bahwa melalui tangan dokter, para medis, Allah menurunkan itu keahlian ya untuk menangani yang namanya penyakit kanker. Insya Allah Ibu ya yakin bahwa Allah menurunkan penyakit itu ada obatnya ya. Itu sudah ada tertuang di dalam Al-Quran ya. Jadi kita harus punya keyakinan itu. Saya dulu juga sempat down ya Mbak Asri ya, awal ya kita ketemu di Facebook, saya nggak mau ketemu dengan Mbak Asri. Saya hanya menyampaikan bahwa saya mau masuk di komunitas, saya siap untuk bergabung, tapi saya belum siap untuk bertemu ya. Waktu awal itu saya masih rasa ragu-ragu untuk datang ke rumah sakit, diajak bergabung. Tapi begitu saya lihat bahwa ada yang lebih sakit dari saya, kok semangat gitu loh. Kenapa saya yang dikasih kesempatan cukup senang, rumah ada, suami mendukung, anak-anak juga begitu. Kenapa saya mengunci diri gitu, anak-anak akhirnya support, suami support. Situlah saya bangkit dan bergabung di komunitas ini sampai sekarang. Jadi untuk teman-teman, ibu-ibu tetap semangat ya. Ada semua teman-teman di sini yang siap mendampingi. Ya. Gitu Mbak Asri. Betul. Bukan hanya penyakit kanker, tapi caregivernya juga menjadi perhatian kami, karena dari caregiver ini menjadi ujung tombak dari update-nya atau lancarnya dari pengobatan si pejuang kankernya. Seperti ibu ke anak, ibunya yang pejuang kanker, maka anaknya adalah caregiver. Makanya kita ada juga grup di dalam komunitas kita, itu ada yang namanya navigator untuk caregiver. Jadi ada juga caregivernya. Kalau caregivernya tuh hanya pendampingnya Bunda. Tapi kalau navigator untuk caregivernya itu seperti Bunda, itu dia sudah bisa mandiri untuk mengarahkan teman-temannya yang pergi berobat ke rumah sakit atau sharing seperti itu. Jadi kalau mau ikut grupnya yang untuk pendamping, yang caregiver boleh banget, yang untuk
navigatornya juga boleh. Jadi Iya. saling menyemangati dan bisa memberikan informasi. Seperti itu sih, Iya. kurang lebih rumah singgah kanker dan komunitas ini ada memang tujuannya untuk mengumpulkan, kemudian memberikan edukasi supaya tidak tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar aja masih bisa tersesat. Dan kita juga bercita-cita ya Mbak Asri, kepinginnya kita ada rumah paliatif ya. Ya, Nah. jadi ini mudah-mudahan mohon doanya terus buat kami. Mudah-mudahan nanti ya 10 tahun atau 1 dekade rumah kita ini udah bisa menjadi Jadi rumah paliatif. Ya. Rumah Gitu. paliatif itu mungkin bisa dijelaskan Mbak Asri seperti apa? Iya, ini salah satunya udah jadi dukungan untuk paliatif. Untuk paliatif, ya. Jadi kita ini dengan kanker ini memang panjang. Iya, Terus berobatnya panjang. berobatnya panjang. Jadi banyak sisi yang harus kita dukung. Bukan hanya dari pengobatannya saja, tapi dari mentalnya, dari support sistemnya seperti iya. itu. Karena ada pasien kanker ini perjalanan pengobatannya itu panjang, otomatis ya secara kejiwaan atau batin ya Mbak Asri ya, itu perlu seperti paliatif, pengobatan paliatif didampingi oleh ahli-ahli yang memang khusus untuk paliatif ya. Betul. Gitu. Ya, sama mohon doanya buat di Iya. Rumah Singgah Kanker Anak di Kota Balikpapan juga kita lagi mengusahakan untuk kendaraan operasional karena itu juga salah satu jadi perhatian kami Bunda. Iya. Di Balikpapan itu banyak sekali orang tua yang karena kan jarak ya dari rumah singgah anak ke rumah sakit itu ya setiap harinya harus mengeluarkan kos itu 22.000 untuk berangkat. Iya. PP-nya berarti sekitar 40 sampai 50.000. Jadi kita kepengennya bisa support rumah singgah kanker anak itu dengan kendaraan operasional untuk anak-anak bisa Mobilitas antar ya, jemput iya. ya. Itu juga kita pernah mengalami cerita nggak nyaman. Jadi alhamdulillah yang di Samarinda ini udah sampai. Kita tinggal kedikmat Iya. aja sampai. Kaki, 50 Ini pernah menit. dihitung ya Bu sama Ibu Timor itu 99 langkah udah sampai di poli. Dia pernah hitung. Alhamdulillah. Tapi Itu kalau dengan pelan-pelan ya, Ya. nggak buru-buru tapi ya. alhamdulillahnya di sini udah 99 langkah. Nah, kalau di anak-anak masih harus berupaya. iya, Dan kita pakai punya kendaraan. cerita yang kurang nyaman, itu pernah kejadian dan nggak sekali 2 kali anak-anak kita yang kondisinya kurang baik itu kalau nyari Grab, Iya, Bunda itu lama. suka ditolak. Iya. Terus kadang kalau udah naik Grab, ini anaknya sakit ya Bu? Nah itu curhatan orang tua. Itu tadi drivernya nanya anaknya sakit ya, nggak apa-apa nih masuk ke saya. Kadang katanya juga mereka turun itu dilap Iya. ininya, Stigma yang dilap tidak mengenakan ya. kursinya karena ya itu tadi mungkin nggak nyaman ya untuk beberapa orang seperti itu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita upayakan kemudian Allah itu lancarkan semuanya. Amin. Ini juga Bunda ya, Iya. banyak orang baik yang dukung kita semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Salah satunya ada Ko Wiyanto dan Dan Ibu Pipin. yang ada terus buat Yang ada rumah terus. singgah, Ya, buat pasien selalu. ya. Terima kasih. Semoga Allah selalu memberkahi dan rezekinya bertambah ya kok dan rezeki ya. Amin. Jadi dan juga luar biasanya untuk para relawan kita. Para relawan ada di belakang. Ya, terima kasih banyak yang Ini. dari Samarinda dan Balikpapan juga mengusahakan untuk hadir di Iya. acara hari ini. Dan terima kasih banyak untuk para caregiver yang udah setia, Para udah mau pendamping harus mendampingin, kuat, belajar. sabar ya, Ya. harus sabar. Ikhlas yang Betul. terutama. Ya. Mendampingi orang tuanya atau kakaknya. Betul. Ikhlas dan juga kalau jangan cari hiburan sedikit-sedikit, jangan juga terlalu Iya. mengenin waktunya di Iya. sini ya. Boleh itu Boleh sangat hubungin Bunda mau pengen jalan-jalan dong, mau nonton. Nah, boleh. Siapa tahu jenuh ya di sini ya. Mamanya siapa dulu nungguin gitu ya. Ya. Ayo Bunda, bawa Bunda jalan-jalan dong gitu. Ke teras Samarinda Bunda Oh. sore-sore. Iya, benar. Gitu. Dan, Boleh. ya. Mas Rama nggak usah, nanti di rumah aja. Iya. Dan terima kasih banyak untuk para pejuang kanker kita yang udah bertahan sampai Iya. hari ini. Terima Insya kasih Allah banyak. terus bertahan ya Ya. ibu-ibu ya. Dan- Pasti ada punya
penyemangat ya. Oh, saya harus sehat ini karena apa gitu ya. Kalau Ya. saya dulu sih lihat suami yang mendampingi saya 3 bulan nonstop ya di Surabaya, nggak mau pulang Bu, nggak mau pulang. 1 hari pun saya suruh pulang ke Samarinda nggak mau Bu, jadi mendampingi saya sampai selesai pengobatan, dan anak-anak gitu ya. Jadi itu yang menguatkan saya. Kok orang-orang ini kok yang semangat ya, kenapa saya nggak semangat gitu ya. Betul. Pasti ya ibu-ibu Betul. juga punya kayak gitu ya. Betul, siap. Terima kasih banyak juga di sini hadir ibu guru kita, Bunda Ustazah Lisa. Nah, terima kasih banyak. Beliau ini salah satu yang ada program kita untuk Iya, rohanian pengajian dulu untuk yang ya. muslim. Alhamdulillah aktif kembali Bunda. Oh, Jadi gitu. beliau suka hadir dan sering hadir di setiap hari Sabtu. Masya Allah, terima banyak. kasih, Dan Bu semuanya Ustazah. yang sudah kasih kita ini cemilan Iya, hari ini seru. Terima kasih banyak. semua para donatur-donatur yang sudah menghadirkan menambah kemeriahan hari ulang tahun Betul. hari ini ya. Terima kasih Terima banyak. kasih. Mungkin itu aja kan Iya, kita dongengnya ya hari iya, ini. makanya. Udah 2 jam mungkin ya. Oh, iya. Lapar. Lapar ya, belum makan siang ya, mau nyemil-nyemil kali ya. Silakan kalau mau ngopi. Oh, iya. Ya Bu Nining ya, ada ya mau ngopi, mau Mau ada cemilan-cemilan, silahkan. Demikian ya dari Bunda. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada donatur, kepada relawan dan teman-teman semua yang ada di sini. Tetap semangat ya. Cancer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.